Halo, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ahmad Eki Madapia, mahasiswa UT Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman desktop, yaitu membuat sampel project ya dari dan menggunakan metode class object method array string filter keputusan atau if, terus pengulangan bisa for, while, do while dari sebuah aplikasi manajemen perpustakaan. Di sini fiturnya ada input, pinjam, pengembalian, terus menghitung dendanya. Terus dendanya itu sekian, 15.000 untuk 3 hari. Ini ya pokoknya rumusnya kayak gini ya. Jadi maka kalau lebih dari 7 hari dendanya 5.000. Di sini saya sudah mengerjakannya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Seperti biasa, kita waktu awal membuat aplikasi, kita dapat file app, terus dapat hello world untuk defaultnya. Jadi ini bisa, terus udah betul saya buat 2 file. Nah, ini untuk modelnya saya namain buku karena namanya bakal tentang buku, jadi atau data buku, data tabel buku yang akan diolah di aplikasi perpustakaannya. Biasanya model ini bisa digunakan untuk menampung data dari DB juga. Cuma ini untuk statik aja, jadi kita cuma saya cuma bikin di model langsung gini tanpa menyambungkan ke database atau apapun, jadi langsung statis. Di sini saya buat beberapa tipe data atau field yang bakal saya gunakan dari buku itu ya. Ada kode, ada judul, penulis, kategori, sama ketersediaan, tersedianya. Terus ada hari terlambat, ini buat menghitung denda tadi ya. Ini beda sendiri karena yang lain kan public ya. Public ini karena nanti datanya bakal diolah gitu. Jadi datanya tuh nanti bakal mengalami perubahan dari code maupun dari inputan. Sementara yang hari terlambat itu tuh gak ada dari code sama sekali. Jadi dia tuh pure dari inputan doang. Nanti kalau hari terlambatnya ada. Jadi buku nanti diolah. Di sini kita deskripsikan sebagai apa? Kelas tadi ya. Terus dimasukkan ke modelnya, lalu kita set untuk ketersediaan tadi juga kita pakai boolean, jadi yang isinya cuma 2, 0 sama 1 atau true or false itu atau kita lebih jelaskan tentunya tersedia atau dipinjam. Nah, lalu ini mainnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Di sini ada ini model ya, tentu untuk import tadi ada scanner ini untuk input sama input aja. Terus ada di main kita mengambil data dinamis untuk new buku itu dari model tadi, langsung kita wadahi namanya daftar bukunya apa, terus jumlah bukunya itu kita deskripsikan 0, terus ada kode buku.
kode buku ini jumlah buku 0 karena awalnya pasti 0 kan data. Jadi itu nanti untuk hitung awal. Kalau kode ini saya kasih 6 karena saya membuat defaultnya ditambah buku awal ini untuk list awal pertamanya nanti itu datanya ada 6 data yang saya buat tadi. Saya kembali ke atas ya. Jadi di mainnya nanti ada ini di mainnya ada input tentu saja ya. Terus untuk tambah buku awal ini tuh default, jadi ini tuh langsung ketambah di awal buat list datanya nanti, jadi nggak 0 bukunya nggak ada sama sekali gitu. Ini cuma data awalan aja. Nah terus kita pakai ini pilihan ini kayak switch gitu ya, jadi ada pilihan gitu. Ini dari ini nanti menunya nanti sambil saya dimakan juga tentu saja. Ini menunya nanti ada nampilkan buku daftarnya apa aja, melakukan peminjaman, terus pengembalian, terus manajemen buku, terus keluar ya, close aplikasinya. Manajemen ini nanti kalau semua kita ada yang pakai, nanti dia bisa kayak jadi admin, dia bisa menambahkan daftar bukunya, mengubah data bukunya, sama menghapus bukunya ya. Create CRUD itulah, create read update delete. Nah ini fungsi untuk menampilkannya di sini pakai for, karena nampilin semua semua yang ditampilkan, semua yang ditampung dari daftar bukunya. Nah di sini ada proses peminjamannya. Jadi nanti kita di sini saya pakai kode itu tuh sebagai gantinya ID. Jadi kalau nanti biasanya kita pakai database itu pasti ada yang namanya ID untuk pembeda dari setiap data. Dia tuh nggak boleh sama, terus biasanya otomatis. Nah di sini saya bikin versi simpelnya gitu ya, cuma bukan angka 1 sampai sekian gitu. Saya buat formatnya kayak B01, terus ini nambah terus. Jadi semua dihapus ini nanti tetapi tetap jalan. Nanti saya demokan juga. Terus ini tadi proses peminjamannya ya. Kalau berhasil ya bisa, kalau enggak nanti kan ini satu kali pakai itu. Jadi kalau dipinjam langsung berubah statusnya, langsung berpinjam. Jadi tidak bisa meminjam buku yang sama. Kalau inputannya atau ID yang di input salah, data tidak ditemukan. Lalu ini hampir sama kayak yang di atas ini, cuma ini versi pengembaliannya aja. Jadi yang dibaca itu data yang status tersedianya itu false atau ya yang false, jadi yang dikembalikan itu, jadi yang sedang dipinjam yang bisa dikembalikan. Dan di sini ada lebihnya karena sama rumusnya, karena itu buat proses dendanya. Sama ya, ini nanti ada dengan kalau di Singapura itu juga nggak bisa. Terus ini menu admin, ada ubah informasi buku kayak tadi ya, tambah, ubah, hapus, kembali ke menu utama. Ini pilihannya nanti jalannya apa. Terus ini fungsi penambahannya, ini yang tadi saya bilang. Jadi ini format kodenya tuh otomatis, jadi kita perlu cuma ngisi judul, penulis, sama kategorinya aja. Jadi kodenya tuh nggak usah dipikir, langsung otomatis. Sama ubah juga, jadi kodenya itu nggak bisa diubah, saya hilangkan, jadi langsung
yang bisa diubah itu cuma judul, penulis sama kategorinya sama status juga. Kalau ini yang statusnya defaultnya langsung tersedia ya, karena masa bikin tapi statusnya nggak tersedia kan sekarang. Terusnya hapus ya buat remove datanya tadi. Nah ini kita mulai demonya aja langsung. Nah ini tampilan utamanya, jadi ada menunya, daftar bukunya, pilihannya apa gitu. Kalau kita isi ngawur gitu pilihannya nggak valid gitu. Kalau keluar ya keluar gitu, jadi kita harus run lagi. Kita lihat tampilannya. Nah ini default data yang saya buat di awal tadi, ini sama persis. Kita judul apa, ini kodenya, ini kode ID-nya. Terus ada, kita coba pinjam ya, pinjam buku mana yang mau dipinjam. Ada dari B1 sampai B6, kita coba pinjam B1. Oh iya, di sini karena Java itu cukup sensitif, jadi enggak, sebenarnya enggak saya handle aja sih. Jadi stringnya tuh harus sama persis gitu. Kalau saya tulis B01 gini harusnya enggak dapat kan. Oh bisa bisa kalau saya kira kalau beda, kalau B-nya kecil nggak dapat, ternyata tetap dapat. Nah ini kita pinjam B1 sama B2, jadi statusnya dari tersedia. Tadi sebelumnya maksudnya tersedia, kita pilih B1 sama, terus kita coba keluar, kita ketik 0, kita lihat di daftar utamanya. Nah itu statusnya yang ini B1 sama B2 itu sedang dipinjam, yang lainnya masih tersedia. Oke, kita coba menu pengembaliannya, masukkan kodenya. Jadi ini tuh kan harus diingat juga kalau kodenya itu apa, karena kalau lupa ya nggak bisa ya. Kalau kita isi nomor 1, nah ini nggak ada kodenya, jadi bukunya nggak ada di apa pilihannya. Ini langsung ke menu utama lagi. Sebenarnya harusnya di cuma kayaknya belum saya handle. Kita lanjut dulu ya. Untuk pengembalian, jadi yang mau dikembalikan kita coba B2 B3. Nah B3 itu nggak ada di dalam daftar, dia kebacanya karena bukunya masih tersedia ya, belum dipinjam. Jadi kita coba balikan yang B1. Kita kembalikan dulu maksudnya. Nah ini B01. Nah ini hitung keterlambatannya, umpama kita isi 0. Nah ini struk pengembaliannya, jadi bukunya udah dikembalikan dengan status tersedia lagi. Terus ini judul dan lain-lainnya, kategori, nama penulis. Terus kalau kita kembalikan yang satu lagi, yang B02, jumlah lah, kita masukkan keterlambatannya seumpama 5 hari gitu ya. Ini enggak ada denda karena dendanya tuh tadi 7 hari, kalau lebih dari 7 hari. Jadi kalau mau coba kita pinjam lagi B01, kita keluar, terus kita pinjam lagi, kita kembalikan 10 hari.
masukkan kode yang dikembalikan. Sorry, ini harusnya kita mengembalikan buku, terus masukkan kodenya B01, terlambatan harinya 10 hari. Nah, ini ada dendanya itu 15.000 untuk 5.000 per hari kan ya tadi. Kalau lebih dari seminggu, jadi kali 5.000 aja. Kalau lebih dari seminggu, kurangi 3, kurangi 7, kurangi seminggu. Jadi karena 3 kali 5, 15. Nah, kita pakai coba yang mode admin ini. Nah, untuk tambah buku, tambah, ubah, sama apa tadi? Tambah, ubah, hapus. Kita tambah. Nah, kita masukkan. Ini kodenya otomatis langsung B07 sama nama judulnya B007, penulisnya saya, kategorinya fiksi. Nah, ini berhasil ditambahkan ya. Terus kita tambah lagi. Kita coba fitur 2 aja ya. Langsung ubah. Nah, ini Bu, ini kita lihat listnya. Nah, ini yang tadi ketambah. Ada buku 007, penulisnya saya, kategorinya fiksi, statusnya juga tersedia. Nah, ini yang mau dibuat itu yang mana? Cuma kita ubah yang nomor 1. Kalau di sini nggak pakai kode, langsung pakai nomor urut aja di sini, biar nggak baca kodenya lagi. Judul barunya itu semua buku 001 kebanyakan. Nah, di sini ditampilin judul sebelumnya sama penulis sebelumnya. Penulis sebelumnya itu nama saya, terus yang ini saya bawa ke saya, kategorinya sama fantasi. Nah, ini ada konfirmasi aja, langsung tersedia. Ketersediaan itu ya itu tadi sih, ini lagi dipinjam atau enggak, kita langsung pakai iya aja. Nah, ini berhasil diperbarui. Kalau kita lihat harus kembali, mungkin langsung kita coba hapus, langsung ke hapus dulu sekalian ya. Nah, ini cat yang tadi keubah jadi buku 001, penulisnya saya, kategorinya fantasi, ini tersedia juga. Nah, buku yang dihapus, kita hapus yang nomor 2. Nah, ini konfirmasi ya, biar karena ini hapus harus ada konfirmasi biar nggak ada salah delete atau langsung. Nah, ini berhasil dihapus. Lalu kita coba ubah yang nomor, nah ini yang tadi ya listnya, jadi nomor 2 nggak ada, langsung B001, B01, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita coba ubah yang nomor 2, judulnya B003, penulisnya tadi nama saya juga, coba ke saya, kategorinya fiksi. Nah, ini coba kita tidak ya. Nah, udah diperbarui. Kita coba tambah, mau buat buktikan kalau ID-nya tuh di sini jalan ya, jadi nggak menempati yang kosong. Karena saya setting gitu, sebenarnya bisa kalau mau dibikin dia nempatin ID yang kosong. Kan tadi B02 dihapus, terus keisi B02. Cuma tadi mungkin baiknya tuh tetap jalan karena itu buat record gitu ya. Kalau yang
B02 itu udah dihapus, jadi nggak usah diisi atau ke tambah data baru, karena itu kadang buat record di data kalau di kerjaan atau nanti di dunia kerja itu kadang ini kok data baru tapi naik gitu karena ID-nya keisi. Nah itu kurang bagus ya, jadi harusnya data itu tetap jalan gitu. Harus kalau ada date-nya mungkin lebih baik, tapi di sini kita nggak pakai, saya nggak pakai maksudnya. Terus kita ke ini buat lihat buku yang kita ubah tadi ya. Nah bukunya 6 ada B01 3 4 5 6 7. Nah ini yang dipinjam tadi. Itu ubah ya, ini buat ubah tadi. Mungkin untuk membuktikan yang saya bilang barusan, kita coba ke menu admin terus nama buku. Nah ini judulnya langsung kan B08, jadi ID-nya itu tetap jalan tanpa menghiraukan ID yang kosong di sebelumnya. Namanya buku 008, penulisnya saya lagi, kategorinya komedi. Nah kita langsung lihat isinya di menu utama aja. Nah ini bukunya ada 7 tapi yang 2 nggak ada, dan ini yang baru tetap jalan ketambah. Oh iya, ini karena datanya statis ya, ini tuh keubah ke case gitu, jadi kalau ini saya stop programnya ini tuh hilang atau kembali ke defaultnya, ke yang awal gitu. Kalau kan ini 6 data yang awal, jadi ini bakal ke reset gitu, modelnya kan kembali ke awal karena pakai case gitu, kayak ya datanya statis gitu, kita pakai nggak ke DB, jadi nggak paten atau keubah secara permanen gitu. Jadi ini kayak tes gitu ya, kayak buat testing doang, tapi sebenarnya fiturnya tetap jalan. Nah ini saya coba hentikan, coba kita run lagi, kita tampilkan daftar buku. Nah kembali ke semua ke awal kan. Nah mungkin itu dulu, sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf banyak salah kata dan kurangnya di code dan ucapan saya tadi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.